meningkatkan kualitas pendidikan dan mindset warga negaranya melalui pemenuhan kebutuhan gizi lewat MBG. Mungkin menjadi penyebab kenapa ekonomi kita agak sedikit tersendat adalah kita terlambat menyadari untuk membangun hilirisasi produk-produk ekstraktif. Nah, empati dan simpati tanpa pengetahuan yang mencukupi itu kan menjadi pembuta bagi kita. Kalau saya melihat itu, kita secara ekonomi itu belum pada tahapan disatukan dengan cita-cita yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat Kurva dan para ekonom muda dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat menjalani aktivitas hari-harinya. Harga naik, daya beli turun, dan banyak orang mulai merasa hidupnya ini semakin berat. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya fase atau ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja? Dan yang paling penting, kita sebagai mahasiswa apakah cuma penonton atau kita bisa berperan penting di dalamnya? Selamat datang di podcast RISE 2026, Silent Insight for Sustainable Economic, tempat di mana kita membahas realita ekonomi dan bukan hanya soal teori. Halo sahabat Kurva dan para ekonom muda dimanapun kalian berada. Di sini kita bakal mengupas kondisi ekonomi Indonesia hari ini, tantangan global, dan gimana kita bisa tetap relevan di masa yang akan datang. Karena jujur, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi soal hidup banyak orang. Sebelumnya, perkenalkan saya, Faren Rendra Pratama, dan rekan saya Septi Alianingrum. Dan hari ini kita ditemani oleh sosok yang gak asing di dunia akademik ekonomi Islam, yaitu Bapak Ahmad Rum Fitrianto, SEMEI MA PhD, dosen sekaligus wakil dekan 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah banyak berkontribusi dalam kajian ekonomi nasional. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Oh, tentu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di podcast bersama kami hari ini. Sama-sama. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kami persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Kurva dan para ekonom muda. Soekarno Sengenang. Oke guys, halo. Nama saya Ahmad Rum Fitrianto. Itu aja deh. Baik Bapak. Baik Bapak, akhir-akhir Panggil ini aja Pak Mat ya. Pak Mat, Pak. Oke, baik Pak. Pak Mat, akhir-akhir ini masyarakat ngerasa tekanan ekonomi, Pak. Dari kenaikan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok sampai daya beli yang makin tertekan dari tahun 2019 sampai tahun 2026 naik begitu signifikan, Bapak. Menurut Bapak, ini sekedar efek global biasa atau ada masalah struktural yang harus kita waspadai, Pak? Konstruksi dari tahun 2019 sampai saat ini sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Memang yang awalnya itu dipengaruhi karena COVID-19. Betul. Dan pada saat itu sebetulnya proyeksi pertumbuhan Indonesia itu sekitar 7%-an. Dan itu sangat bagus dan mampu menekan tingkat pengangguran dan inflasi. Problemnya ketika COVID itu terjadi, masalah itu semakin kompleks. Ditambah lagi kita sebetulnya dari komposisi pendapatan nasional kita itu masih bertumpu kepada tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi investasi, tabungan, government spending itu masih kalah oleh tingkat konsumsi. Lah, ketika kita masih sangat tergantung pada tingkat konsumsi, itu artinya apa? Artinya kita perekonomian nasional itu hanya bisa dimobilisasi dari konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga multipliernya kita tergantung kepada produsen. Lah, produsen di sini kebanyakan dari mana? Impor. Dari impor. Itu juga salah satu yang memberikan tekanan kepada perekonomian kita.
karena seiring dengan jalannya waktu nilai tukar rupiah kita kok juga semakin turun sehingga harga-harga akan menjadi naik. Itu satu variabel kecil. Variabel kedua yang sangat mungkin menjadi penyebab kenapa ekonomi kita agak sedikit tersendat adalah kita terlambat menyadari untuk membangun hilirisasi produk-produk ekstraktif kita. Entah itu yang nikel, bauksit, besi dan macam-macamnya yang selama ini di pemerintahan 25 tahun sebelum dari sekarang itu kebanyakan diekspor dalam bentuk mentah. Kan di pemerintahannya Presiden Jokowi saja mulai ada pelarangan untuk mengekspor bahan mentah. Semua harus diolah. Tapi proses untuk memberi nilai tambah itu kan panjang. Ditambah lagi sekarang dengan adanya terganggunya jalur distribusi energi dikarenakan perang di Timur Tengah, Betul. itu juga menjadi tekanan sendiri. Benar. Memang ada satu fakta menarik yang ada di kita adalah bencana kemarin yang terjadi. Karena bencana itu juga punya kontribusi untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi. Karena sesuatu yang bisa dikejar akhirnya harus tertunda dan loncat ke belakang. Itu variabel-variabel yang menyebabkan kenapa stagnasi dan fluktuasi ekonomi yang negatif di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita berbicara soal ketahanan ekonomi, Bapak, menurut Bapak ini sebenarnya apa sih titik paling rapuh Indonesia saat ini? Kalau saya ngelihat itu kita secara ekonomi itu belum pada tahapan disatukan dengan cita-cita yang sama. Artinya begini, kita mengenal yang namanya Sumpah Pemuda. Betul. Kita salah satu di antaranya kami pemuda dan pemudi Indonesia berbahasa satu dan seterusnya itu kan. Tapi di sisi ekonomi kita itu belum ada sumpah penyatuan ekonomi kayak sumpah palapanya Gajah Mada misalkan di masa lalu. Di sini kegiatan perekonomian kita itu hanya tertuju pada sektor-sektor tertentu dan apabila sektor-sektor tertentu itu terganggu maka dia akan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri sehingga supply dan pemenuhan kebutuhan konsumsi di masyarakat akan terganggu dan itu kadang-kadang pemerintah tidak punya daya kontrol. Contoh ketika kemarin pemerintah ada isu terkait oplos BBM. Begitu masyarakat ada perlawanan model kayak begitu, sedikit kolaps kan Pertamina dengan retailnya itu kan, dengan pom bensinnya Pertamina. Tapi untung pemerintah melakukan gerak dengan cepat. Meskipun lambat laun kepercayaan itu mulai sedikit dibangun. Dan krisis energi karena konflik di Timur Tengah itu juga memberikan keuntungan sendiri bagi Pertamina dalam pembelian kepercayaan pasca oplosan kemarin. Dikarenakan apa? Suplai bahan baku kan terbatas terhadap produk bahan bakar. Dan selama ini kalau kita lihat di lapangan, pengisian stasiun pengisian bensin perusahaan multinasional kan banyak yang suplainya nggak ada. Nah, di situ saatnya recovery kepercayaan Pertamina kepada masyarakat. Di sisi yang lain, contoh yang paling kelihatan adalah ketika misalkan harga padi, misalkan. Kenapa harga padi, jarak antara harga padi sama jarak harga padi giling sama harga beras jual di pasaran, kenapa jaraknya besar? Kenapa itu, Pak? Karena rantai distribusinya panjang. Andai kata pemerintah itu mampu memotong jalur distribusi itu, maka nilai jualnya akan lebih murah dan petani akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, maka itu akan mampu menggerakkan dan mengangkat perekonomian masyarakat pertanian di sektor pertanian.
Lah mungkin semoga harapan saya ini terwujud ketika pemerintah menggalakkan Koperasi Desa Merah Putih yang memutus mata rantai itu. Semoga. Atau jangan-jangan malah Koperasi Merah Putih ini mengganggu sistem distribusi yang sudah berjalan di pasar. Yang kayak warung kelontong itu ya, Bapak? Mungkin. Kita belum tahu karena polanya Koperasi Merah Putih masih belum kelihatan kan pola Iya. jalannya. Kalau makan sistem distribusi Koperasi Merah Putih itu masih menggunakan sistem yang ada di pasar dan harganya itu sama dengan harga pasaran, mungkin akan susah untuk bersaing kalau kualitas dan layanannya tidak lebih baik dari sistem retail yang ada. Tapi kalau umpamanya Koperasi Desa Merah Putih ini mampu menjembatani antara sisi produksi dan konsumen dengan harga yang lebih kompetitif, di sini mungkin akan merubah jadi game changer dari perekonomian Indonesia. Jadi nanti tergantung pada tata kelola Koperasi Merah Putih ini. Itu contoh yang kedua. Saya juga kaget Pak melihat data-data sebelumnya bahwasannya kebutuhan pokok kita ini naik begitu signifikan sekitar 30%. Tetapi berbanding kebalik dengan kenaikan gaji yang naiknya tuh cuman sedikit. Bahkan banyak para karyawan yang gajinya tuh di bawah UMP, UMR. Lantas dari semua itu mereka beralih ke utang pinjol. Yang dimana di tahun sekarang utang pinjol di negara Indonesia ini tembus di angka 100 triliun rupiah Pak. Dan dari semua faktor yang sudah Bapak jelaskan itu, mana sih Pak yang paling berbahaya menurut Bapak? Kalau saya ngelihat ketika income pendapatan yang didapatkan oleh pekerja itu kenapa kok tidak mengikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa? Sebetulnya itu tergantung kepada satu, bagaimana tata kelola supply chain dari consumption good, barang-barang konsumsi yang dianukan. Karena apa? Pendapatan yang ada di kita, pendapatan UMP dan macam-macamnya, UMR dan macam-macamnya, itu kan pasti dihitung berdasarkan karakteristik perekonomian regional, PDB-nya berapa, tingkat pertumbuhannya berapa, macam-macamnya. Sebetulnya sudah dihitung. Tapi kalau masalahnya adalah ketika sudah dihitung berapa tingkat minimal orang itu harus punya penghasilan agar hidup layak, tapi tidak diikuti dengan affordable price untuk consumption good, berarti ada problem di supply chain barangnya itu. Dan itulah tugasnya pemerintah sebagai stabilisator di situ. Gitu. Dan kalau sampai gagal, kita jaga serta seberapa besar pengaruh inflasi dan daya beli terhadap stabilitas ekonomi kita, apakah ini indikator utama atau cuma efek ya Bapak? Kalau aku melihat itu, kalau dari makro itu kan ada 4 atau 3 ya yang harus dipelajari, yang harus dijadikan kontrol. Yang pertama itu adalah tingkat inflasi, tingkat nilai tukar, sama suku bunga. Yang ketiga yang keempat pengangguran. 4 ini yang jadi indikator makroekonomi. Kalau umpamanya 4-4-nya ini bermasalah, berarti kita harus ada warning dong. Betul. Nilai tukar kita anjlok, inflasi kita tinggi, unemployment-nya tinggi, suku bunga tinggi. Kalau kita coba aja suku bunga tinggi. Ketika suku bunga tinggi, yang terjadi adalah dana yang tersimpan di perbankan itu nggak akan terserap. Ketika dana perbankan itu tidak terserap, problemnya adalah investasi akan berkurang. Betul. Ketika investasi berkurang, maka suplai barang dan jasa juga akan berkurang. Ketika barang dan jasa itu berkurang, sedangkan demand itu cenderung naik mengikuti pertumbuhan penduduk, maka yang terjadi adalah kenaikan harga dan barang. Oh, gitu Pak. Dan ketika kenaikan barang dan jasa tinggi, mengakibatkan apa? Daya beli masyarakat, purchasing power-nya menurun. Jadi menurun. Ketika purchasing power menurun, daya beli nggak ada, produksi akan merasionalisasi, akan menurunkan faktor produksi. Ketika faktor produksi produksinya akan diturunkan. Ketika ada rasionalisasi produksi, maka faktor produksi harus dirasionalisasi. Yang dirasionalisasi yang paling gampang adalah dengan pengurangan
tenaga kerja. Pengurangan tenaga Kalau kerja. pengurangan tenaga kerja, apa yang terjadi? Pengangguran akan naik. Pengangguran naik, apa yang muncul? Kehancuran ekonomi, Pak. Iya. Itu kuncinya di sana. Hanya gara-gara misalkan suku bunga yang tinggi. Tinggi. Di sisi yang lain, ketika suplai ekspor kita dari produksi juga terganggu. Nah itu kan apa namanya, suplai devisa kita gimana? Juga akan terganggu. Akan terganggu. Apalagi pasti. misalkan ketika produksi kita kualitasnya lebih rendah dari pasar global misalkan, akan membunuh. Akan membunuh karena apa? Permintaan akan turun di dalam negeri akan dibanjiri oleh produk-produk luar negeri, dibanjiri oleh produk luar negeri, artinya apa? Rupiah kita terkuras, kolaps lah gitu di sana. Iya. Jadi semua empat elemen tadi itu saling berkaitan dan tersupport gitu loh. Makanya kalau di kebijakan makro itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ketika moneter yang dipengaruhi adalah tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Sedangkan kalau dari sisi fiskal yang mempengaruhi adalah pajak dan government spending. Lupa ya. Baik, menurut Bapak, apa sih Pak tantangan terbesar dalam transisi ini? Apakah infrastruktur, SDA, atau mindset masyarakat? Dan apakah semua daerah mempunyai peluang yang sama, Pak? Kalau ngomong apa mungkin Indonesia melakukan akselerasi terhadap perekonomian kita? Memang iya. 3 yang disebutkan oleh Farhan ya namanya. Faren. Salah dikit kan nggak apa-apa, itu namanya error term. Aman Bapak. Yang disampaikan oleh Farhan. Nanti Farhan salah Farel gitu kan. Apa aja nggak Pak? Apa aja nggak apa-apa. Mas Andrian ya. Boleh. Infrastruktur itu juga jadi kunci. SDM itu juga kunci. Apalagi yang ketiga tadi. Mindset itu jadi kunci. Mindset sama SDM itu sama. Lah, ketika infrastruktur itu terfasilitasi, ketika mindset kita nggak bisa bagus, maka infrastruktur kan rusak. Contoh sederhana. Beberapa waktu lalu ada berita pelindung baja anti karatnya kaki jembatan Suramadu itu ada yang nyuri. Ya. Padahal Suramadu itu adalah kunci dari akselerasi perekonomiannya Madura dan Surabaya. Betul. Jawa Timur pada khususnya. Kalau ini ambrol karena kebodohan kita dengan mengambil dan mencuri itu, apa yang terjadi? Mindset di sana. Betul. Mindset. Ketika kita ngomong mindset, artinya apa? Sistem pendidikan kita. Sebetulnya pemerintahan kita saat ini sudah punya satu logika berpikir yang cukup bagus ya, ketika mau meningkatkan kualitas pendidikan dan mindset warga negaranya melalui pemenuhan kebutuhan gizi lewat MBG. Benar. Dan dari pemerintahan inilah saya pribadi sebagai ekonom baru tahu ternyata Indonesia itu dengan efisiensi dan macam-macamnya itu ada duit nganggur 300 triliun untuk MBG. 300 triliun untuk MBG. Uang nganggur dari efisiensi. Dulu kemana? Oh, gue lebih serahkan pemerintah. Tapi kita ngomong yang 300 triliun ini. 300 triliun. Apakah ini akan memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan Indonesia? Tergantung sih Bapak. Tergantung. Betul. Kembali lagi. Apakah ini memiliki nilai guna terhadap peningkatan sumber daya dan skill dari warga negara, ataukah ini mampu untuk memberikan aspek menggerakkan perekonomian? Misi dari MBG ini sebetulnya, kalau dari narasi pemerintah itu sebetulnya adalah untuk mengurangi stunting katanya. Betul. Ya. Tapi stunting itu muncul tidak di usia sekolah, guys. Sejak dalam kandungan ya Pak? Sejak dalam kandungan atau masa balita. Sehingga kalau mau mengurangi stunting, seharusnya MBG itu diarahkan tidak dimulai dari SD, tapi dimulai dari ibu hamil ketika mungkin program masa lalu bisa kita galakkan kembali posyandu. Peningkatan kualitas makanan bergizi ibu-ibu hamil sama anak-anak di bawah 5 tahun.
Sebelum usaha sekolah, anak juga sekolah ditambahi. Bila itu yang dilakukan, maka tujuan pemerintah untuk Menghilangkan stunting. mengurangi dan melawan stunting tercapai. Nah, mungkin kalian juga akan bertanya, kenapa MBG itu ditujukan untuk anak-anak usaha sekolah? Kenapa itu, Pak? Karena pertimbangannya begini, ketika kita belajar, otak kita kan butuh bekerja. Betul. Iya. Otak kita bekerja itu hanya bisa mampu untuk bekerja optimum apabila tingkat protein yang dikonsumsi itu mencukupi. Dan tingkat konsumsi protein di Indonesia variasinya sangat tinggi. Ada yang tercukupi dengan baik, ada yang sangat kurang. Ada yang sangat kurang. Dan itu yang mau dijembatani oleh pemerintah sebetulnya. Mau dijembatani. Agar apa? Ketika protein ini terpenuhi, daya tangkapnya juga akan lebih baik. Teorinya seperti itu. Sehingga kalau memang tujuannya kayak kenapa pemerintah dengan 300 triliun seharusnya lebih tertata. Tapi kalau saya pribadi ngomong tentang uang 300 triliun itu, saya lebih sepakat kalau misalkan kita benahi dulu lah tingkat sekolah Pendidikan ya, Pak. SMP seluruh Indonesia beberapa tahun. Tahun berikutnya tingkat SMA, tahun berikutnya tingkat SMP. Problem yang muncul sekarang misalkan, mungkin kawan-kawan, adik-adik, para calon ekonom muda juga tahu bahwa Indonesia sudah mulai merancang yang disebut dengan sekolah rakyat, yang untuk orang miskin, yang macam-macamnya itu. Ada yang namanya sekolah unggulan, ada sekolah taruna, Insan Cendekia, Dipta Dirgantara, dan macam-macamnya itu kan, sekolah-sekolah kedinasan. Tapi pada akhirnya, sekolah-sekolah unggulan ini endingnya di mana? Gimana itu, Pak? Endingnya di mana? Seharusnya kan ke perguruan tinggi. Betul, harusnya di Perguruan tinggi. Ketika targetnya adalah perguruan tinggi, maka apakah perguruan tinggi sudah siap menerima untuk menampung itu semua? Itu yang harus dipikirkan. Karena di sekolah-sekolah unggulan tadi yang saya sebutkan, jargon yang disampaikan adalah anak ini harus menjadi Habibie berikutnya. Harus menjadi leader berikutnya. Tapi kalau kita tanya lebih lanjut, berapa persen sih mereka ini yang lanjut studi di luar negeri? Kalau memang targetnya mau jadi Habibie berikutnya. Nggak ada 10%. nggak ada sampai Nggak ada 10. 10%. Karena keterbatasan sekolah di luar itu mahong. Berarti apa? Daya mereka itu harus ditampung oleh perguruan tinggi di Indonesia. Berarti ketika sumber daya di sekolah tingkat menengah itu bagus, di perguruan tinggi juga fasilitas dan infrastrukturnya juga harus bagus. Agar selaras kebijakan itu. Betul. Disitulah dana 300 triliun itu bisa digunakan. Ketika itu terjadi, maka masalah mindset sama masalah sumber daya manusia selesai. Baik, Bapak. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Bagaimana sih, Pak, agar mahasiswa ekonomi ini tidak hanya paham teori, tetapi juga peka terhadap kondisi nyata? Dan menurut Bapak ini, apa sih kesalahan yang paling umum atau sering dilakukan oleh mahasiswa ekonomi? Kurang senang kalau ada tugas turun lapangan. Kalau ada tugas turun lapangan dengan petunjuk-petunjuk tertentu, isinya ngeluh. Betul, Pak. Oh, betul, Bapak. Kalau umpamanya ada sedikit yang bisa pakai akal imitasi, pakai AI, cross check lapangannya tidak dilakukan. Lagi-lagi AI menjadi pelarian ya, Pak? Iya. Bukan kita melarang menggunakan AI. Betul, Pak. Tapi kita harus bijak dalam penggunaan AI. Penggunaan AI itu sama kayak kita menggunakan Google Map. Oh iya, Bapak. Kalau kita menggunakan Google Map secara buta, ujung-ujungnya kita akan tersasarkan di sawah, pinggir sungai, yang jalan nggak jelas, hutan yang nggak jelas gitu kan? Iya, Benar, betul. Ya kan? Kalau kita nggak tahu arah, tapi kalau kita tahu arah menggunakan Google Map, maka kita bisa mencapai tujuan di jalur alternatif yang memadai. Oh, kalau ke sana nggak ada jalur
makadam atau gini, ya tanya dulu dong. Ojo ngikuti aja, jangan ngikuti aja langsung petunjuk itu. Sama di AI juga kayak gitu. Sama Itu berarti. mengapa butuh pendamping dan pembinaan dan pengalaman. Berarti nggak semua harus tanya AI gitu ya, Pak? Nggak harus, karena Oh, semua itu baik. didiskusikan. Ini masuk akal apa tidak, ini bisa di cross check di mana gitu kan. Kalau saya ngasih contoh gini, kalau kalau adik-adik ini tersesat menggunakan Google Map, terus tiba-tiba ada di ujung jalan itu kuburan misalnya. Masa kita tanya kuntilanak yang gentayangan di atas pohonnya? Kan enggak. Nggak mungkin, Pak. Yang kita tanya adalah Mustahil, Bapak. warga lokal sekitar yang bisa kita tanyain. Baik. Kalau di tingkat akademik siapa warga lokal yang bisa kita tanyain? Bapak Ibu dosen. Gurumu, dosenmu, orang tuamu, orang di sekitarmu, kawan sebayamu. Diskusikan. Oh, yang benar gini, yang salah begini. Kalau gini saya rasa begitu. Dari situ kamu bisa mengurangi tingkat kesalahan dalam penggunaan AI. AI. Gitu. Namanya aja imitasi, ya kan? Benar, Pak. Terutama literasi juga begitu penting ya Pak buat mahasiswa. Terakhir Bapak, coba berikan kalimat motivasi untuk mahasiswa seperti kita tentang apa sih yang harus kita mulai terlebih dahulu, entah cara berpikir atau cara belajar kita hari ini dan ke depannya Pak. Ini perintah apa request? Dua-duanya Pak mungkin. Tuh. Minta tolong, Bapak. Oke, kata kuncinya cuma satu kalau kita bangun empati dan simpati kita kepada lingkungan. Tapi jangan lupa kita harus memiliki literasi yang memadai ketika kita membangun empati dan simpati itu. Karena empati dan simpati tanpa pengetahuan yang mencukupi itu kan menjadi pembuta bagi kita. Kalau kita tanpa literasi itu ibaratnya kita ngelihat gajah hanya dalam satu sisi. Dari satu pandang berarti ya Pak. Saya bisa ngasih satu perumpamaan melihat kedewasaan diri itu kayak kita memerintahkan 5 orang buta memegang gajah. Satu disuruh pegang. Orang buta ini belum pernah lihat gajah. Betul. Satu disuruh pegang ekor, satu disuruh pegang kakinya, satu disuruh pegang belalainya, satu disuruh pegang telinganya. Pasti 5 orang buta ini pasti mengutarakan hal yang berbeda. Pasti Pak. Pasti. Dan mereka kalau disuruh untuk berargumentasi, pasti mereka dengan pendapatnya masing-masing. Iya, betul Bapak. Nah, kita dengan tingkat literasi yang baik, itu bisa mengkomunikasikan informasi itu untuk membangun konstruksi yang utuh. Gajah itu seperti apa? Itu yang harus dilakukan oleh ekonomi muda. Agar tidak terjebak pada pandangan yang satu arah, tapi mampu menghargai perbedaan dengan yang lain. Baik Bapak, dari diskusi hari ini kita belajar satu hal, bahwasannya ekonomi itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, tetapi sesuatu yang kita rasakan di setiap harinya. Dan sebagai mahasiswa, kita tentunya punya pilihan Bapak, mau cuma ngerti teori atau benar-benar jadi bagian dari solusi. Jadi kesimpulannya adalah kondisi ekonomi saat ini bukan hanya tentang dampak global, tetapi juga dipengaruhi tantangan struktural seperti daya beli masyarakat, ketimpangan wilayah, dan kesiapan sumber daya manusia. Transformasi ekonomi digital dan hijau memang berpeluang besar, namun Indonesia memiliki perlu memperkuat infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses. Mahasiswa ekonomi tidak cukup hanya memahami teori, tetapi perlu membangun pola pikir kritis, peka terhadap kondisi nyata, serta terbiasa membaca data dan isu ekonomi terkini. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus pada teori tanpa mengaitkannya dengan realita. Intinya, mahasiswa ekonomi diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan kemampuan analisis yang kuat, kepekaan sosial, dan kesiapan menghadapi perubahan ekonomi di masa depan. Kami ucapkan kepada Bapak Rum terima kasih banyak atas Pak Rum apa Pak insight. Mat? Pak Mat. Call me Matt. Atas insight atau pandangan yang luar biasa. Tapi sebelum ditutup, kita jargon dulu nggak sih Pak? Boleh. Ayo kalian boleh dipimpin jargonnya. Oke. Pradi ilmu ekonomi.
Unggul deh. Dan untuk sahabat kurva dan para ekonom muda, semoga diskusi ini bisa menjadi titik awal buat kita semua untuk berpikir lebih kritis lagi. See you in the next podcast.